2 hari ini aja udah ada 4 Honda yang masuk. Dengan kasus yang sama di bagian, kalau nggak salah nilai cuma 4 juta di bengkel luar, tapi Matic-nya masih bermasalah. Overhaul Matic Honda. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi, tapi bukan di Obsesi. Seperti biasa, kembali lagi bersama gue Arya di video YouTube Overhaul Matic Honda. Nah guys, sekarang tanggal 23 bulan Juli. Nah, untuk 2 hari kemarin, tanggal 22 sama tanggal 21, itu kita kedatangan nih 4 unit mobil Honda. Ada 2 unit mobil HR-V, ada HR-V yang 18 sama 15. Terus ada mobil Brio di towing dari Cilegon, sama ada juga mobil BRV di towing dari dealer. Tapi sebelum kita masuk ke mobil overall di sini, gue mau kasih tahu nih mobil apa aja yang ada di Domo Transmisi. Di belakang sini ada mobil Mazda 6 yang overall Matic. Mobil ini ada kasus, dia udah overall Matic, tapi dia cuma ngabisin, kalau nggak salah nilai cuma 4 juta di bengkel luar, tapi Matic-nya masih bermasalah. Nah, terus di sebelahnya ada juga mobil Toyota FJ Cruiser, ini dari Kalimantan nih, yang punya TNI. Nah, terus di sebelah sana ada juga mobil Crown, terus ada mobil Harrier. Nah, Harrier ini seperti biasa ya, masalah mobil Harrier tua, jadi dia ketika pagi-pagi itu mobilnya nggak langsung mau jalan. Terus di sebelah sana ada mobil BRV. Di luar ada juga mobil Vitara, itu juga baru di towing dari Alam Sutra. Nah, mungkin itu aja sih mobil-mobil yang ada di Domo Transmisi. Nah, mungkin balik ke mobil ini. Nah, ini mobil HR-V 1,8. Mobilnya tahun 2017, kilometer baru 133.000. Bayangin, mobil tahun 2017 guys. Berarti mobilnya baru umurnya 8 tahun ya, kurang lebih ya, 8 atau 7 tahun. Nggak tahu tuh, menurut kalian yang suka beli mobil bekas itu 133.000 tergolong kilometer yang tinggi atau yang rendah? Tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang sering bertanya, mobil ini yang 18 sama 15 itu belt CVT-nya itu sama ya, jadi nggak ada perbedaan. Mungkin dari gearbox-nya ada sedikit lah perbedaan di jalur olinya, tapi untuk part-partnya kurang lebih sama. Mungkin itu aja untuk sedikit cerita dari gue tentang mobil ini, gimana keadaannya datang ke Domo Transmisi. Untuk proses pengerjaannya kita langsung masuk aja. Oke, sekarang kita lagi bongkar untuk gearbox HR-V 1,8 kilometer 133.000. Kita nggak bohong-bohong. Nih, belt CVT-nya yang putus. Lalu sini ada satu lagi yang nyangkut. Ada beberapa yang nyangkut sebenarnya ini. Nah, kita tidak pernah mau lebih-lebihkan guys, bahwa belt CVT Honda itu banyak yang bermasalah. Kenapa? Karena untuk kasus belt seperti ini yang rontok itu sudah banyak. Contohnya seperti di awal yang gue bilang, 2 hari ini aja udah ada 4 Honda yang masuk. Dengan kasus yang sama di bagian beltnya itu udah rontok. Nah, oke, kita lanjut untuk pengerjaannya.
Oke guys, di sini mobil HRV-nya udah selesai pengerjaan. Yang kemarin mobil ini datang di kilometer 133.000, di bagian bel CVT-nya putus. Ini udah hari ketiga berarti ya. Nah sekarang gue mau test drive karena selesai pengerjaan. Seperti apa cara test drive-nya? Yuk ikuti gue terus, let's go. Oke guys, kita mau test drive mobil HRV yang kilometernya 133.000, terus bel CVT-nya rotok. Sekarang kita udah selesai pengerjaan, jadi sekarang kita tinggal test drive. Ini unit yang pertama ya, yang selesai overhaul. Oke, seperti biasa kalau kita mau coba untuk test drive, kita coba dari N ke D, N ke R, terus ke P ke R. Itu gimana? Apakah normal? Kita coba ke D dulu, maju. Oke, majunya normal ya. N lagi, kita kasih ke R. Oke, mundurnya normal. Sekali lagi, ke D lagi. Normal ya. Terakhir ke N, ke R lagi sekarang. Oke, nah kita coba dari N ke P, terus kita ke R lagi. Oke, normal. Nah sekarang kita udah tahu, nah minimal dari PRND-nya ini nggak ada kendala, jadi berarti kita sekarang udah bisa lanjut ke tes jalan. Nah sekarang kita akan coba dari kecepatan rendah sampai nanti pelan-pelan kita akan tambah kecepatannya. Kita tinggal lihat di sini bisa sampai berapa kilometer. Oke, kita coba tes jalan ya. Oke, sekarang kita coba kecepatan 20 sekarang. Oke, 20. Oke. Kita coba sekali lagi, kasih kecepatan tinggi. Oke, nah kita coba bejek sedikit mobilnya dan metiknya udah oke ya. Ini gue mau tes tanjakan, kebetulan ada tanjakan di sini. Nah ini, biasa kita suka ngetes tanjakan. Nah ini, di D mobilnya masih bisa nahan sepersekian detik. Nah, oke, sip. Sudah selesai guys sesi test drive-nya. Jadi kita udah bisa pastiin bahwa di bagian metiknya mobil ini hasil pengerjaannya sudah oke, tidak ada kendala. Nah, sedikit tips dari gue. Seperti biasa, kalau habis overhaul, gue ada sedikit tips buat teman-teman. Banyak yang bertanya di kolom komentar apabila kita lagi macet-macetan ya. Kan kita tinggal di Jakarta ini sering banget. Di Jakarta itu kita macet-macetan. Nah, pertanyaannya kalau macet-macetan lebih baik di D atau di N? Nah, kalau gue sendiri ketika macet-macetan, gue lebih sering melihat kondisi jalan. Apabila kondisinya masih cukup padat dan merayap, masih jalan, terus ya jalan tapi dikit-dikit, jalan dikit-dikit. Biasa gue akan lebih memilih untuk stay di D guys, karena kondisi jalanan masih macet tapi lancar, padat lancar. Nah tapi kalau misalkan gue melihat wah kayaknya lebih banyak diemnya dibanding jalannya, biasa gue akan otomatis pindahkan ke N. Nah sebenarnya sih mobil-mobil sekarang sih teman-teman udah nggak usah takut ya antara D atau N, karena sebenarnya kan mobil-mobil zaman sekarang udah cukup canggih ya. Jadi seandainya kan teman-teman nahan di D juga, sistem dari transmisinya udah nggak terlalu bekerja keras lah, jadi pompa juga nggak terlalu memberikan tekanan yang tinggi. Jadi untuk mobil-mobil otomatis yang sekarang sih udah bagian canggih lah, jadi nggak kayak dulu. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Kalian boleh like dan komen kalau kalian suka dengan video ini. Terus buat teman-teman juga yang punya mobil Honda dan punya kendala yang sama, bisa langsung hubungi nomor admin kita di bawah ini, nanti kita tulis di kolom deskripsi. Terus buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi. Kalau misalkan teman-teman ada kendala transmisi, Domo Transmisi Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro, bisa juga langsung datang ke Domo Transmisi Bintaro. Terus untuk Bandung kita udah ada di Padalarang, dan Surabaya kita sudah ada di Domo Lontar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Paling itu aja, Domo Transmisi, Dr. Metik. Domo Transmisi, dokternya Metik.